Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, Andi, Adi, Bintang, Citra, Diana, Ilmi, Siska, Tomo, Rani, Indah. Nah, alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, sebelum Ibu masuk pada pertemuan kali ini, Ibu mau mengulas sedikit tentang materi pada minggu lalu yang telah kita bahas. Mungkin ada yang masih ingat pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Bisa angkat tangan. Oh ya Adi, silahkan. Ya betul sekali. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang materi perkecambahan. Mungkin ada yang masih ingat perkecambahan itu apa? Bisa angkat tangan? Ya Bintang. Iya betul sekali. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, dari perkecambahan ini ada tipe-tipe perkecambahan. Nah, ada yang masih ingat perkecambahan ini terbagi menjadi berapa dan apa saja itu? Bisa angkat tangan. Ya, Citra. Ya, betul sekali. Tipe-tipe perkecambahan ini ada dua. Ada perkecambahan hipogeal dan ada epigeal. Nah, perbedaan dari kedua perkecambahan ini, ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Ya, Siska. Ya, betul sekali. Untuk hipogeal, ini ditandai dengan kotiledon yang ikut tumbuh ke atas permukaan tanah. Sedangkan yang epigeal, ini kotiledonnya itu tetap di bawah permukaan tanah. Nah, terima kasih. Baik, kalian hebat, kalian luar biasa. Kalian telah memperhatikan apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor ini ada berapa? Ada dua. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, mungkin semalam ada yang sudah membaca terkait materi kita kali ini. Mungkin ada yang tahu faktor internal itu apa, faktor eksternal itu apa? Bisa acungkan tangan. Ya, Diana. Ya, betul sekali. Faktor internal itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Nah, ada yang tahu contoh dari faktor internal ini apa saja? Ya, betul sekali. Faktor internal ini ada gen dan juga ada hormon. Nah, di sini kita akan membahas tentang hormon. Hormon pada tumbuhan. Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Ya, Indah. Ya, betul sekali. Untuk faktor internal ini ada hormon. Nah, hormon pada tumbuhan itu misalnya ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada asam absisat, ada asam traumain, ada gas etilen, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini Ibu mau memberikan contoh tentang satu hormon. Hormonnya yaitu hormon gas etilen, yang mana hormon ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, yaitu mempercepat pemasakan pada buah yang masih mentah. Jadi dengan adanya gas etilen ini, maka buah yang tadinya itu masih mentah, yang masih belum masak, jadi bisa matang dan rasanya juga bisa manis, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor eksternal. Mungkin ada yang tahu contoh-contoh dari faktor eksternal ini apa saja? Bisa angkat tangan.
Iya, Tomo? Iya, betul sekali. Untuk faktor eksternal ini, misalnya itu ada cahaya matahari, ada air, ada suhu, udara, kelembapan, nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor-faktor ini itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi nanti kalau akan kekurangan salah satu dari faktor ini, maka pertumbuhan dan perkembangan juga akan terhambat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada implikasi dari teknologi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya di sini yaitu kita menggunakan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini bisa digunakan untuk memperbesar ukuran buah. Jadi pemberian hormon giberelin ini untuk tumbuhan yang mulai berbuah itu dapat merangsang pembentukan ukuran buah menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan? Bisa angkat tangan? Oh, belum ada? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Nah, baik. Sebelum Ibu tutup, nah, Ibu ulas terlebih dahulu. Ibu ulas kembali. Ibu mau bertanya. Mungkin ada yang masih ingat faktor-faktor tadi apa saja? Ya, betul. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal tadi apa saja? Iya, ada gen, ada hormon. Dan faktor eksternal tadi ada apa saja? Contohnya? Ya, ada cahaya, ada air, ada suhu, ada udara. Kemudian tadi ada faktor internal. Faktor internal tadi pada tumbuhan ada hormon. Hormonnya itu bisa disebutkan apa saja? Ya, betul. Ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada sitokinin, ada gas epilin, dan lain sebagainya. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas praktikum. Nah, satu kelompok nanti terdiri dari 2 siswa. Nah, praktikumnya itu seperti apa, Bu? Jadi, nanti kalian menanam tumbuhan dari biji. Jadi kalian nanti akan mengamati bagaimana pertumbuhan mereka dimulai dari hari ke-0 sampai hari ke-7. Nanti kalian menanam biji seperti kacang hijau atau jagung atau kedelai atau yang lain, itu nanti ditanam di media kapas yang diberi air, kemudian ditaruh di wadah plastik atau gelas aqua. Nanti kalian amati tingginya, nanti pertambahan tingginya berapa sentimeter, dan juga jumlah daun yang tumbuh itu ada berapa lembar, seperti itu. Nanti minggu depan hasilnya dikumpulkan ke Ibu dan tumbuhan sekaligus tumbuhannya itu dibawa. Bagaimana? Masih ada yang dibingungkan? Nah, apabila tidak ada yang dibingungkan, silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.